Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita melanjutkan yaitu pembahasan tentang tafsir surat Al-Baqarah yang hari ini insyaallah yaitu ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Itu kalau kita punya waktu yang cukup. Mari langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah ini, yaitu lafaz alif lam mim, dan itu tidak perlu kita jelaskan lagi pada waktu ini. Dan alif lam mim itu ya, semua para ulama tafsir menafsirkan, walaupun ada beberapa penafsiran tentang alif lam mim itu, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya semua ulama tafsir itu mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang maksud sebenarnya dari apa yang tersirat dari yang tersurat, yaitu lafaz alif lam mim tadi. Begitu juga alif lam ra, yasin dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu ya, kalau dalam tafsir Jalalain ditafsirkan ai hadzal kitabu, yakni artinya adalah kitab Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, yang Allah juga di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 185 menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran tersebut. Nah, fungsi pertama dan utama Al-Quran itu nanti kita jelaskan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Yaitu Al-Quran itu pada hakikatnya, pada dasarnya adalah hudal linnas, adalah petunjuk bagi siapapun makhluk yang bernama manusia pada dasarnya. Tapi mengapa nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ini Allah bilang hudal lil muttaqin, yaitu Al-Quran tersebut adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Tapi di dalam Al-Baqarah ayat 2 ini Allah katakan hudal lil muttaqin. Nah, sementara dalam ayat 185 Allah katakan hudal linnas. Kalau hudal lil muttaqin itu artinya adalah petunjuk bagi makhluk-makhluk Allah yang khusus, hanya orang-orang yang muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa. Tapi mengapa kok di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah katakan hudal linnas?
Nah, ini yang insya Allah sedikit banyak kita akan berbagi, dan mudah-mudahan ya apa yang akan kita jelaskan ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Ya, ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang membawa supaya dengan ilmu itu ibadah kita semakin baik kepada Allah. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang membuat orang yang berilmu itu menjadi semakin tawaduk, rendah hati, bukan semakin sombong dan arogan apalagi zalim. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang manfaat dan kebaikannya bukan hanya orang yang berilmu itu saja yang mendapatkan manfaat dan kebaikannya. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekitarnya, bahkan orang banyak pun ya mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya. Semakin berkah ilmunya, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya. Nah, ini yang kita berharap, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang selama ini kita dapatkan ya dengan hadir ke majlis-majlis ilmu, dengan kita membaca ya buku-buku, kitab-kitab yang memang harus kita baca untuk menambah ilmu kita, bahkan dengan kita mendengarkan ceramah-ceramah. Apalagi sekarang subhanallah bukan cuma kaset, video YouTube sudah bertebaran dengan canggihnya teknologi sekarang. 15 tahun yang lalu nggak terbayang tuh oleh kita itu. Ya, 15 tahun yang lalu nggak terbayang oleh kita, siapapun sekarang bisa mengupload ya, membuat konten-konten videonya di apa yang disebut dengan YouTube. Nah, kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah ya, sehingga membuat kita semakin dekat kepada Allah, sehingga membuat kita semakin baik ibadah kita, sehingga membuat kita semakin rendah hati, tawaduk ya, tidak arogan, tidak sombong dengan ilmu dan kepandaian, bahkan manfaat dan kebaikannya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Alif lam mim. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini ya, dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan zalikal kitabu ay hadzal kitabu. Kitab Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan dengan semakin majunya teknologi, bahkan dengan semakin maju dan dahsyatnya ilmu pengetahuan, bahkan semakin terbukanya informasi-informasi kepada umat manusia, itu semakin jelas, semakin tampak ya, semakin nyata bahwa apapun yang ada dalam Al-Quran ini, informasinya, ilmu pengetahuannya, dan segala apapun yang ada dalam Al-Quran ini semakin nyata kebenarannya, sehingga bisa bahkan menghilangkan keraguan-keraguan yang selama ini, atau tudingan-tudingan yang selama ini ya, atau opini-opini yang selama ini yang negatif yang ditujukan kepada Al-Quran. Itu sudah terjawab, Pak. Mudah-mudahan informasi yang saya dapat
tidak keliru ya, beberapa waktu yang lalu ada, masih di Facebook saya juga saya upload ya, bahwa perkembangan umat Islam di dunia sekarang ini, Pak, statistik jumlah umat Islam di dunia tahun 2019 itu ternyata sudah paling tinggi di dunia, Pak, secara kuantitas ya, tapi insya Allah juga secara kualitas juga tidak rendah gitu loh, semakin tinggi dan semakin banyak mu'alaf-mu'alaf baru, bukan hanya di negara-negara tertentu, bahkan di Eropa, di Amerika, di Afrika sendiri pun, bahkan di Australia, dan tak terkecuali di negara kita pun. Karena semakin terbuka informasi, semakin terbuka ilmu pengetahuan, dan semakin banyak informasi-informasi yang disampaikan kepada umat manusia tentang apa itu Islam. Cuman yang bukan hanya dengan bahasa Indonesia, Pak, dengan bahasa Inggris juga banyak. Ya, Ustaz Muslih ya. Dengan bahasa Inggris juga banyak. Pidato-pidato. Ya, kita dengar misalnya Zakir Naik, itu pidatonya gampang diakses itu. Bahkan Ahmad Deedat pun, seorang ahli kristologi dari Afrika Selatan, gurunya Zakir Naik, itu masih bisa diakses. Bukan cuma dengan bahasa Indonesia, apa ulama-ulama di kita, bukan, ilmuwan-ilmuwan di kita saja bukan. Yang apalagi yang dengan berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bahkan berbahasa Prancis, itu gampang diakses sekarang. Dimanapun kita berada, kita bisa mengakses. Dan subhanallah, semakin terbuka, semakin nyata, semakin terbuka dan semakin nyata, bahwasanya kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran itu nggak diragukan lagi gitu loh. La raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini, segala apapun yang ada di dalamnya itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan semakin canggih teknologi, semakin terbuka informasi dengan adanya medsos-medsos sekarang. Adanya yang namanya Google, ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Instagram, bahkan sekarang ada TikTok. Ya, Pak Judori. Pak Judori bertiktok juga nggak? Ya, ini kan sarana, Pak. Sarana dakwah. Manfaatkan. Gunakan jari-jari kita ini untuk berdakwah, untuk kebaikan, untuk menyampaikan kebenaran. Setuju, Pak? Setuju? Ya, jangan kita sampaikan berita-berita hoax, apalagi fitnah, apalagi provokasi, apalagi ujaran kebencian. Ya, lama-lama orang juga enak melihat ujaran kebencian ya, Pak ya. Lama-lama juga orang sudah nggak tertarik itu konten-konten apa yang disebut dengan ujaran kebencian. Ya, dengan terbukanya informasi, subhanallah, Pak, la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, saya kasih contoh yang paling gampang, yang paling mudah. Akhir-akhir ini terjadi beberapa apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Mungkin ingat tahun 2008 pernah di Amerika itu terjadi apa yang disebut dengan krisis ekonomi yang diakibatkan masalah keuangan ya yang berhubungan dengan properti. Kan gitu, Pak ya. Sampai-sampai waktu itu pemerintah Amerika harus membail out, mengeluarkan bantuan. Kalau sekarang mungkin kalau di kita BLBI ya dulu tuh, Pak ya. Bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itu pemerintah Amerika waktu itu sampai mengeluarkan
ada ya kalau tidak salah Lehman Brothers, satu perusahaan Lehman Brothers itu sampai harus 700 miliar dolar, Pak. Bahkan perusahaan mobil Ford namanya itu waktu itu seingat saya sampai 50 miliar dolar, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang harus di bail out oleh pemerintah waktu itu. Ternyata kenapa bisa terjadi bangkrut seperti itu? Bahkan di Indonesia pun tahun 98 terjadi apa yang disebut dengan rush. Dan hampir semua bank yang ada di Indonesia tahun 98 itu 99, 98 itu mengalami apa yang disebut dengan krisis. Ya. Banyak di mana-mana masyarakat melakukan rush. Sehingga harus dibantu dengan program namanya BLBI. Hampir bahkan lebih ya 500 triliun waktu itu. 600 triliun kalau tidak salah, hampir 600 triliun. Waktu itu 98. Berapa nilainya itu 600 triliun? Tapi hanya ada satu-satunya bank ketika itu yang didirikan tahun 1991 yang tidak mengalami kebangkrutan, yang disebut dengan Bank Muamalat. Ya kan, Pak ya? Satu-satunya bank. Semua mengalami masalah. Kenapa? Ya karena sistem yang diterapkan dalam ekonomi kehidupan manusia, apa yang disebut bahkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan, sistem ribawi. Kalau sistem ribawi itu kan yang namanya nasabah meletakkan uangnya, sudah ada hitam putih bunganya sekian persen. Kemudian pihak bank ya tiap bulannya membagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 1% misalnya, atau 0,5% misalnya tiap bulan. Baik bank itu bangkrut atau tidak, bermasalah atau tidak, uang yang ditanamkan oleh nasabah di bank itu, nasabah nggak mau tahu. Pokoknya saya dapat setiap bulan sesuai dengan bunga yang dijanjikan. Ya kan, Pak ya? Dan pihak bank pun keuntungan mungkin bisa lebih besar dari yang dijanjikan, tetap bagaimana, Pak? Yang didapatkan oleh nasabah hanya sesuai perjanjian hitam putih ketika dia buka rekening. Tapi kalau sistem apa yang disebut dengan syariah, mudharabah namanya, murabahah namanya, ya, bagi hasil namanya, itu enggak seperti itu, fluktuatif, tergantung. Bahkan kalau bank itu rugi, ya rugi bersama. Kalau untung, sesuai dengan keuntungan berapa. Yang penting antara nasabah dan pihak bank dan lembaga keuangan, di situ ada yang disebut dengan trust, kepercayaan. Maka sistem non ribawi, ya, sistem non ribawi yang ada dalam konsep ekonomi syariah itu mau terjadi apapun, ya untung ya sama-sama untung, dan bagi hasil secara fluktuatif berapa keuntungannya, rugi ya sama-sama menanggung kerugian. Nah, Lehman Brothers itu seperti itu gitu loh, Pak. Dia harus memberikan bagian bunga yang dijanjikan kepada nasabah. Terjadi apa yang disebut kredit macet, nasabah nggak mau tahu, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tapi sistem Islam dalam ekonomi Islam yang berdasarkan syariah jelas, Allah bilang wahalallahul bai'a wa harramar riba. Jadi semakin canggih teknologi, semakin canggih ilmu pengetahuan,
semakin terbuka informasi, semakin kelihatan kebenaran syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah tersebut, yang berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Saya pernah dialog ya dengan dokter, dan bukan satu orang dokter, Pak, mengenai tentang surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16 yang diperkuat oleh hadis Nabi, hadis sahih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika fayursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi asyakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Haditsun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Dan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16, Allah menceritakan dan menginformasikan secara ilmiah bagaimana proses bagaimana proses manusia yang dari rahim sampai dia keluar dari rahim ibunya, yaitu lahir ke dunia ini. Nah, Allah bilang jelas itu surat Al-Mu'minun, Mbak. Nanti baca sendiri dah, Pak ya, ayat 2. Nabi juga menginformasikan semua kalian itu berproses. Yang tadinya ya nutfah, mani, sperma dan ovum yang sudah terjadi persenyawaan yang ada disimpan dalam rahim, kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah, gumpalan darah yang sudah mulai mengisap. Bagaimana prosesnya alaqah itu mengisap kebutuhan untuk dia berubah menjadi mudghah, gumpalan daging. Pas 40 hari selanjutnya berubah ya menjadi gumpalan gumpalan daging. Tepat umur 120 hari Allah suruh malaikat untuk meniupkan nyawa, ditentukan 4 hal secara garis besar. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi asyakiyun aw sa'idun. Ternyata, Pak, ilmu kedokteran yang saya dapat informasi dari dokter-dokter tersebut itu baru bisa memastikan proses perkembangan janin dari rahim sampai lahir itu baru abad 19. Sedangkan Al-Quran menjelaskan ini udah abad berapa, Pak Haji Agus? Udah abad berapa? Abad 6 ya. Al-Quran itu sudah turun abad ke-6. 13 abad informasi itu sudah disampaikan oleh Al-Quran. 13 abad baru ilmu pengetahuan bisa memastikan, dan sama dengan apa yang diinformasikan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16 dan juga oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Ayo, kalau bukan wahyu ini apa, Pak? Bahkan tahun 1999 koran Republika di bulan Juli, hari Ahad, saya lupa Ahad pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya waktu itu saya keliping, Pak, ingat banget saya. Itu 10 negara di dunia yang dipimpin oleh Amerika, waktu itu Jerman, Prancis, Asia diwakili oleh Cina, waktu itu melakukan riset dan penelitian tentang gen manusia. Ternyata lahirlah satu konsep namanya, waktu itu Presiden Amerika namanya Bill Clinton. Hasil penelitian dan riset selama 10 tahun lebih itu ya oleh 10 dokter-dokter ahli di 10 negara itu, Pak. Subhanallah,
itu ditandatangani, kalau Amerika waktu itu yang menandatangani yaitu Presiden Bill Clinton. Itu ternyata lahirlah satu konsep namanya GHP, Gen Human Product. Dan di antara kesimpulan Gen Human Product ini, produksi gen manusia, ya, itu lahir satu kesimpulan: jika janin dalam rahim seorang ibu sudah 4 bulan ke atas, 120 hari ke atas, kalau diteliti dari gen yang ada pada calon anak bayi tadi, itu sudah bisa terdeteksi anak ini berpotensi akan terkena penyakit apa. Sampai kanker pun sudah bisa terdeteksi. Subhanallah, Pak. Tapi dengan syarat sudah lebih dari 4 bulan. Itu tahun 1999. Rasul menginfokan tentang wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya, malaikat yang disuruh oleh Allah meniupkan nyawa tadi sudah disuruh oleh Allah juga untuk ngapain? Menetapkan 4 hal. Secara umum garis besar dalam arti yang luas 4 hal itu ditetapkan bikat birizki, rezekinya, wa ajalihi, umurnya, ajalnya, wa amalihi, dia akan jadi apa profesinya nanti, bahkan asyakiyun aw sa'idun, bagaimana nanti di akhir hayatnya. Subhanallah, Pak. Walaupun dalam ilmu tauhid hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap manusia ketika umur 120 hari, kalau hal-hal itu belum diinformasikan oleh Allah kepada manusia, nah itu namanya masih takdir mu'allaq, belum menjadi takdir mubrom. Nah, kalau takdir mubrom itu yang sudah ditentukan oleh Allah tapi sudah bisa diketahui oleh manusia. Contoh, dengan kemajuan teknologi sekarang, ya, itu yang namanya jenis kelamin janin itu bisa di USG. Ya, ketahuan itu dengan kemajuan teknologi itu, anak yang akan lahir laki atau perempuan. Ketahuan tuh. Ya. Nah, hal ini, ini namanya takdir mubrom namanya. Yang nggak akan bisa berubah lagi udah tuh. Kalau udah dideteksi menurut USG laki-laki 2-3 kali dipastikan laki-laki, itu biasanya yang lahir 99,9%, bahkan bisa dipastikan ya laki-laki. Kalau di hasil USG-nya perempuan, ya perempuan. Nah, ini takdir mubrom, ini takdir yang sudah harga mati, yang diinformasikan oleh Allah kepada umat manusia, walaupun dia belum nongol ke dunia udah bisa diketahui dengan ilmu pengetahuan yang Allah bukakan. Nah, takdir ini harus diterima, tidak boleh dirubah-rubah. Walaupun mungkin dengan kecanggihan teknologi pun bentuknya bisa dirubah dengan cara dioperasi, transgender namanya. Tapi itu nggak dibenarkan, karena takdir mubromnya dia laki-laki, dia perempuan. Nah, tetap dalam tubuhnya kalau memang sudah jenis kelaminnya laki-laki, walaupun bisa dengan dioperasi dimasukkan silikon misalnya, maaf, ke teteknya, ke payudaranya, ya tetap dia tidak mempunyai apa yang disebut dengan sel telur, ya Pak ya, nggak bisa dibuahi oleh sperma. Subhanallah, Pak. Kecanggihan teknologi, subhanallah, makin membuktikan kebenaran Al-Quran dan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Waktu itu dunia belum maju seperti sekarang, teknologi belum sehebat sekarang. Maka dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, orang-orang berilmu itu, orang-orang yang dibukakan oleh Allah ilmu pengetahuan itu,
Subhanallah, akhirnya berkata subhanallah, maha suci Allah. Nah, dalam Islam itu Pak, kalimat-kalimat thayyibah itu ada subhanallah, ada masya Allah, ada alhamdulillah, ada astagfirullah. Nah, kalau subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah, dan sekaligus itu adalah raddan ala, ya, penolakan kepada siapapun yang melakukan dan melontarkan lontaran-lontaran yang tidak layak dan tidak pantas kepada Allah. Subhanallah, sama dengan Isra Mi'raj kan? Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhana itu kenapa kok nggak langsung subhanallahi alladzi? Kalau dalam ilmu balaghah namanya itu kalimatnya ijaz. Ya, karena sudah jelas subhana itu artinya subhanallah. Itu artinya adalah maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad menginformasikan tentang Isra dan Mi'rajnya di Jabal Qubais waktu itu orang-orang kafir Quraisy, khususnya orang-orang Mekah, wah, Muhammad udah gila katanya. Omongannya nggak masuk akal. Masa semalaman dari Masjidil Haram ke Palestina dimi'rajkan ke langit, sebelum subuh udah sampai lagi di sini. Nih, ngaco nih Muhammad, kata Abu Jahal. Tapi Allah bilang subhana. Isra Mi'rajnya Rasulullah itu, Rasul itu Isra-nya bukan jalan sendirian, Allah itu urusannya. Allah yang menjalankannya. Bagi Allah itu maha mudah, dan lebih cepat dari itu bagi Allah bukan masalah. Maka subhana, maha suci Allah. Dari apa? Dari sangka-sangkaan dan dari lontaran-lontaran yang tidak masuk akal. Bahkan mungkin ujaran-ujaran yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Maka semakin canggih teknologi ilmu pengetahuan itu, semakin membuktikan kebenaran wahyu dan informasi yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, dan didukung lagi oleh sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa ucapannya maupun perbuatannya maupun persetujuannya. Makanya dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu satu. Kedua, kenapa kok enggak diungkapkan dzalikal Qur'anu la raiba fihi, tapi dzalikal kitabu? Walaupun arti Alkitab di sini Al-Qur'an. Ini jelas-jelas mengisyaratkan bahwa kitab suci yang satu ini, kan kitab suci itu yang harus diimani ada 4, Pak ya. Zabur, Taurat, ya kan, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, ya. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mengisyaratkan kalau dia dikatakan al-zalikal kitabu, kok bukan dibilang zalikal Qur'anu? Ya, kalau Quran itu asal kata qoro'a, membaca. Kalau Alkitabu asal kata kataba, menulis artinya, Pak. Ini mengisyaratkan bahwa wahyu yang satu ini itu harus ditulis, gitu loh kata ulama, Pak. Dan memang tertulis. Makanya setiap ayat-ayat Al-Quran yang turun di zaman masih berlakunya turunnya wahyu, Rasul menugaskan para sekretaris-sekretarisnya untuk menuliskan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang turun itu. Dan subhanallah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah tertulis dan ditulis, dibukukan. Tapi yang dahsyatnya, Pak, di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa dikhawatirkan tulisan-tulisan yang masih bertebaran di kulit-kulit, ya, di kulit-kulit kayu, kulit-kulit binatang itu dikhawatirkan, ya, dengan banyak wafatnya para hufal,
orang-orang yang hafal Quran, subhanallah Pak, dikhawatirkan hilang Al-Quran itu. Maka ijtihad Abu Bakar dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, betul-betul diseriusin, ya, diseriusin untuk penulisan. Maka jadilah di zaman Utsman bin Affan yang dimaksud dengan Al-Quran menjadi satu mushaf. Oke Pak ya, sehingga subhanallah ya, yang menjadi betul-betul membuat orang yakin bahwa Al-Quran itu wahyu Pak, subhanallah Pak. Ada satu buku, ya, ada satu buku perbandingan agama yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Shalabi. Beliau ini berkebangsaan Mesir dan pernah menjadi dosen di UGM beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah meninggal itu Ahmad Shalabi. Itu banyak tulisannya Pak, tentang sejarah kebudayaan, tentang perbandingan agama, dan saya punya bukunya itu dan pernah saya baca sampai habis. Ahmad Shalabi itu dahsyat sekali Pak, berani mengatakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang tidak akan pernah bisa hilang karena Allah langsung yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami langsungnya akan menjaga Al-Quran tadi, dengan cara Allah memudahkan kepada umat manusia untuk menghafal Al-Quran tersebut. Walaupun boleh jadi yang hafal Al-Quran tersebut nggak ngerti bahasa Arab, tapi bisa hafal Quran Pak. Wah, sekarang anak-anak umur 5 tahun, umur 7 tahun Pak, di pesantren-pesantren tahfidz yang menjamur sekarang itu banyak yang hafal Quran 30 juz. Nggak mesti orang Arab, nggak mesti orang Mekah, nggak mesti orang Madinah. Di Indonesia ini aja hafid-hafid Quran banyak nggak sekarang Pak? Banyak nggak Pak? Dahsyat sekali Pak. Belum lagi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab fusha. Ya, bahasa Arab itu ada bahasa Arab amiyah, ada bahasa Arab fusha. Bahasa Arab amiyah dengan bahasa Arab sehari-hari itu di Saudi misalnya, ya, di Syria misalnya itu beda. Kalau di Saudi misalnya apa kabar? Zehalak inta katanya. Zehalak. Kalau perempuan zehalik inti katanya. Itu bahasa Arab sehari-hari. Bahasa Arab fusha, kaifa haluka, kaifa haluki. Mahadha, itu bahasa Arab fusha. Tapi bahasa Arab amiyah, isbahadha, ishadha, ishadha, ishbakinta katanya. Ada apa kamu? Kalau bahasa fushanya ishbakinta, madza bika ya akhi. Nah, Al-Quran ini dasarnya Pak diturunkan dengan bahasa Arab fusha, yang kaedah-kaedah penulisannya, rumusan-rumusan penulisannya, kaedah imlaiyahnya, jangankan satu kalimat, satu huruf aja hilang, ketahuan. Dijaga dengan ilmu balaghah, dijaga dengan ilmu nahu, diprotek dengan ilmu sorofnya. Sehingga nggak bisa Pak, jangankan satu kalimat atau satu kata, satu huruf aja hilang, itu bisa terdeteksi Pak. Karena yang memprotek penulisan Al-Quran dengan bahasa Arab fusha ini ilmu nahunya, ilmu sorof. Sorof itu morfologinya bahasa Arab, ilmu nahu. Belum lagi yang namanya ilmu balaghahnya, belum lagi ilmu yang disebut dengan rosemnya, penulisannya, kaedah-kaedah imlanya. Sehingga dalikal kitabul la raiba fihi, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa memang Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga Ahmad Shalabi bilang dalam kitab perbandingan agama tadi, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran gampang, dia bilang musnahkan semua kitab suci agama apapun di dunia ini, bakar, musnahkan, jangan sampai ada yang tersisa di permukaan bumi ini, kata Ahmad Shalabi. Kemudian tulis kembali secara utuh.
Saya yakin katanya, yang akan bisa tertulis kembali secara utuh hanya kitab Al-Quran yang tidak akan pernah bisa berubah, bahkan hilang satu huruf pun tidak akan bisa. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Semakin canggih teknologi, semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin terbukti kebenaran Al-Quran itu, bahwa Al-Quran memang kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Al-Quran memang benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti secara umum nih udah habis waktunya nih, Pak. Nanti secara umum dalam Al-Quran Baqarah 185 Allah bilang hudalinas. Tapi di dalam Al-Baqarah ayat 2 hudalil muttaqin. Kenapa ini? Kok apa bedanya? Nanti kita belajar, kita akan pahami menurut pendekatan metodologi namanya ilmu usul fikih, yaitu ada lafadz yang disebut dengan al-mutlaq wal muqayyad. Saya rasa sampai di sini dulu ya, waktunya udah habis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini walaupun dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Rasulullah, sehingga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.